skenario yang kayak gini untuk belanja yang nggak ada. Selisih keduanya ini kan adalah belanja negara, cuma tidak disajikan. Yang ngapa juga nggak disajikan dan tidak dijelaskan ya. Kalau mau mengoptimalisasi perpajakan ini juga harus hati-hati pemerintah. Kalau pelemahan itu adalah karena kondisi ekonomi yang memang melesu, ya nggak bisa dipaksakan. Orang sudah susah dipajaki lebih tinggi kan nggak mungkin. Kalau MBG-nya masih, mohon maaf ini, kemudian beberapa program prioritasnya masih, pembelian alutsisanya juga masih jauh lebih besar dari tahun-tahun yang lampau, itu berarti kan persentasi belanjanya nggak ngikuti garis biru. Nah, kedepannya malah mau lebih prudent dan terukur lagi. Kanal ini sudah berkali-kali memperlihatkan di mana prudent dan terukurnya ya, dengan belanja tanda petik ugal-ugalan. Besok 27 mestinya kan kembali nih, adalah setoran dari Danantara. Dari Camp PPKM ini belum ada loh. Belum ada skema kembalian Danantara dalam bentuk pendapatan negara. Oh, tapi kan dia berfungsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan oke. Tadi kan pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu mungkin salah satu andalannya adalah Danantara. Tapi kalau kita periksa di skenario pendapatannya, berarti perpajakannya kan juga naiknya nggak signifikan banget. Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi asesmen ekonomi. Asesmen kali ini melanjutkan asesmen terdahulu terkait dengan satu dokumen, yaitu Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal. Sebuah dokumen dalam rangkaian penyusunan APBN. Ya, ini bisa dikatakan pra-rancangan APBN dan setelah itu baru APBN. Di sesi pertama kita sudah menganalisis secara umum substansi yang berkaitan dengan kerangka ekonomi makro atau asumsi makroekonomi dalam Camp PPKM itu. Berarti ada soal Camp PPKM 2027 dan 28 serta 29. Biasanya sampai 2030 harusnya 3 tahun berikut, tapi ternyata yang disajikan hanya sampai 2029. Nah, hal-hal substantif dipaparkan oleh Presiden Prabowo ketika mengantarkan, yang biasanya dilakukan Menteri Keuangan, dilakukan oleh Presiden Prabowo, disampaikan. Namun di luar dokumen Camp PPKM itu, Presiden juga menyampaikan beberapa hal yang mendasar ya. Nah, di sesi kedua ini kita memasuki bagian kedua yang sangat utama dari dokumen ini, yaitu postur makrofiskal. Sebetulnya sederhananya postur makrofiskal itu adalah postur APBN. Postur APBN itu terdiri dari pendapatan, kemudian belanja. Selisih dari pendapatan belanja itu bisa surplus atau bisa defisit, tapi untuk setahun hampir selalu defisit. Kemudian ada cara menutupi defisit tersebut, namanya pembiayaan anggaran. Di antara keempat itu, di tengah-tengahnya ada yang disebut sebagai keseimbangan primer ya. Ya, dalam rangka menyajikan ya kadang tidak konsisten juga dokumen PPKM ini, ada disebut-sebut apa yang disebut dengan pembiayaan investasi. Biasanya adanya pembiayaan anggaran ya, atau pembiayaan utang. Nah, ini tapi tidak masalah lah, yang kita coba analisis ini. Nah, beda dengan di R, rancangan APBN dan APBN, yang disajikan adalah besaran angka ya, nominal. Misal belanja 3.800 triliun kan disajikan begitu. Kalau ini tidak, disajikan dalam bentuk persentasi atas PDB. Nah, PDB-nya berapa? PDB-nya juga sebetulnya ada asumsinya, tapi tidak dinyatakan juga secara eksplisit. Nah, tentu kalau pengamat fiskal yang serius bisa ya memperhitungkan kurang lebih asumsinya itu berapa. Tapi ini menurut saya juga perlu dikritik kepada Kementerian Keuangan. Mengapa tidak disajikan saja nominal PDB yang diproyeksikan? Kan belum terjadi. 2027 kan belum terjadi. Bahkan 2020 saja belum selesai. Berarti kan semua yang disajikan itu ya proyeksi, ya target. Nah, bisa saja mau disajikan nominal. Disajikan misalnya APBN 2026 yang tengah berlangsung ini. Ya, kita sudah tahu angka-angkanya, pendapatan sekian, belanja sekian, targetnya. Target pendapatan, rencana belanja, kemudian target defisit. Nah, ini disajikan tetapi dengan cara persentase atas PDB. Misal, pendapatan negara disajikan sebagai 12,26% dari produk domestik bruto, PDB ya. Ada bagusnya juga biar kita bisa mengimajinasikan yang namanya defisit
2,68% itu selisih dari pendapatan yang 12,26 dengan rencana belanja yang 14,94% ya. Yang garis tebal itu, yang hurufnya di bold ya, ditebali. Dari pendapatan itu ada penerimaan perpajakan, ada penerimaan negara bukan pajak. Dari belanja ada belanja pemerintah pusat, ada transfer ke daerah. Lalu ada postur ketiga ya, keseimbangan primer. Keseimbangan primer itu adalah pendapatan dikurangi belanja, cuma di belanjanya tidak termasuk bayar bunga utang. Itu untuk mengukur sustainability, keberlanjutan utang, itu salah satu indikatornya keseimbangan primer. Lalu ada defisit anggaran, sudah disebut ini defisit karena memang selisih kan 2,68%. Ini APBN 2026 yang sudah berjalan ini ya, belum pasti segitu, tapi ini kan rencananya segitu. Rasio utang pun dihitung berdasarkan APBN, maka akan 40,65% di akhir tahun nanti. Nah, SIKEM PPKF yang rancangan APBN, jadi belum rancangan, baru pra, disampaikan ke DPR, ada pihak DPR yang ikut membahas, nanti dikembalikan ke pemerintah. Pemerintah menyusun ulang berbentuk nota keuangan dan RAPBN, diajukan pada tanggal 16 atau 17 Agustus nanti ya, sudah ada angka. KEM PPKF bagaimana saya jelaskan di sesi 1, nanti di nota keuangan si KEM PPKF ini diulangi lagi dengan sajian yang lebih komplit ya. Komplitnya di mana? Disajikan mundur ke belakang 5 tahun, prospek ke depannya dan seterusnya. Kemudian kondisi-kondisi terkininya yang sudah berjalan, kalau diajukan APBN, RAPBN 2027 sudah ada pelaksanaan 6 bulan APBN 2025, ini kan belum. Nah, itu disajikan juga. Pendapatan dan belanja disajikan dalam bentuk rentang untuk rencana APBN 2027 nanti. Batas bawahnya 11,82%, jadi lebih rendah dari target APBN 2026 ya. Batas atasnya 12,40. Bisa saja presentasinya tetap 12,26 di kisaran yang sama, tapi PDB-nya kan bertambah, sehingga nanti angka pendapatan yang ditargetkan bertambah. Begitu juga belanja disajikan dengan presentasi 13,62 sampai 14,80. Jadi rentang ya, nanti diputuskan di RAPBN sudah berupa angka. Nanti APBN memutuskan lagi kalau angka di RAPBN ini mau dirubah ya. Tapi biasanya antara R dengan A perubahannya itu sedikit. Dari yang sudah-sudah begitu. Di dalam dokumen KEM PPKF itu juga disajikan begini. Dan saya bisa katakan agak pelit ya di KEM PPKF yang sekarang. Kalau di KEM PPKF yang lama-lama itu datanya lebih panjang. Jadi kita bisa melihat penjelasan perbaya juga lebih panjang. Dan nyaris seluruh postur, ini bahkan sampai rinciannya dibuat, ini tidak semuanya. Nah, ini saya ambil saja pendapatan negara dengan defisit, yaitu dua gambar di dalam KEM PPKF itu. Jadi pendapatan negaranya yang tadi, 2027 tadi, itu batas bawahnya tadi kan sudah dijelaskan 11,82, batas atasnya 12,40. Nah, SIKEM PPKF itu juga memproyeksi untuk 28 dan 29. Harusnya berdasarkan kebiasaan sampai 2030, karena KEM PPKF 2026 lalu, setahun yang lalu, ditambah 3 tahun setelahnya. Nah, medium term framework itu begitu sebetulnya. Saya tidak tahu kenapa sampai 2029 saja. Nah, ini bahwa memang ada ambisi membuat presentasi pendapatan atas PDB itu melonjak seperti kuning, tetapi juga ada skenario as usual sebenarnya. Seandainya seperti biasa yang hitam, ya naik tapi pelan. Bahkan di tahun 2027 ini lebih rendah targetnya daripada 26. Nah, 2028 sama dengan 2026. Jadi ini konservatif ya. Nah, yang sana yang optimis yang kuning. Akibatnya yang gambar kedua, meskipun di sini, nah ini saya bilang KEM PPKF ini kadang yang saat ini, yang dokumen sekarang ini, ya maksudnya apa? Menyamarkan beberapa. Di sana Anda cari aja, silakan buka di dokumen itu. Nggak ada skenario yang kayak gini untuk belanja, yang nggak ada. Tapi saya ya sebagai pengamat fiskal ya bisa. Berarti kalau diasumsikan defisit itu ada batas hitam itu dengan kuning, yang kuning ini kalau pendapatannya tercapai itu ya, maka defisitnya ini. Kalau ternyata pendapatannya yang hitam di batas bawah, maka defisitnya lebih lebar. Kan begitu, ini persentase atas PDB.
selisih keduanya ini kan adalah belanja negara, cuma tidak disajikan. Yang ngapa juga nggak disajikan dan tidak dijelaskan ya. Tapi bolehlah ini dibuatkan kita selisihkan. Tapi ini dulu pendapatan defisit, maka saya buat gambarnya nih. Ini buatan saya, yang KMPPKF cuma ini. Ini buatan maksudnya saya mengolah dari data Kementerian Keuangan sebelumnya, data pemerintah sebelumnya. Kita mulai dari 2005 misalnya, itu persentase rasio pendapatan negara atas PDB. Mungkin para pemirsa saya akrabnya kan di telinga rasio perpajakan atau rasio pajak atas PDB ya. Sebetulnya di level pembicaraan dunia itu rasio revenues itu lebih banyak dipakai. Pajak mau bukan pajak, yang penting pendapatan negara kan. Di penjelasan Kementerian Keuangan nggak dipakai, jarang. Padahal dokumennya ada. Saya kasih tanda merah itu garis di tahun 2026 ya, di sebelah kanannya 2027 berarti. 2026 otomatis di KMPPKF pun pakai angka APBN 2026 yang 12,26% ya, rasio pendapatan negara atas PDB. Jadi umpamanya pendapatannya yang ditargetkan 3.500, nah PDB-nya mungkin 24.000 berapa, dapat angka 12,26%. Berarti PDB-nya juga asumsi ya, pendapatannya adalah target. Nah ke depan diproyeksikan, nah yang kuning itu tadi yang optimis, yang biru yang as usual, bukan pesimis ya, seperti biasanya tempat naik. Saya naruh gambar jangka panjang ini, dalam waktu yang panjang ini untuk melihat sebetulnya ya realistis target pendapatan ini. Masih belum bisa membalik arah tahun-tahun sebelumnya yang bahkan sempat di atas 14-15% makanya. Nah ini juga mungkin salah satu kunci ketika bicara rasio utang atas PDB, tapi tidak bicara ini. Jadi banyak negara yang rasio utangnya besar daripada Indonesia, tetapi rasio pendapatannya besar daripada Indonesia juga. Maksudnya kan yang dibayar kan pakai pendapatan, bukan pakai PDB. Itu misalnya ya. Tapi kita nggak ke sana. Kita ngelihat secara rasio atas pendapatan yang ditargetkan oleh KMPPKF untuk sementara diproyeksikan, itu realistis ya menurut saya. Artinya pemerintah juga meskipun ada gebrakan yang belakangan ini, waktu ini ditulis belum disebut-sebut, di KMPPKF nggak ada itu dan antara sumber daya Indonesia nggak ada upaya untuk misalnya kalimat membuat ekspor satu pintu juga nggak ada. Yang ada adalah soal optimalisasi penerimaan sumber daya, ya kan. Dilihat dari sisi ini cukup realistis ya. Bahkan saya mau mengutipkan ini kalimat-kalimat kebijakan pendapatan negara ini ada di dokumen ya, saya ringkas saja. Misal disebutkan kebijakan pendapatan di KMPPKF itu diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan negara secara bertahap dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi. Normatif ya, tapi ini benar. Kalimat ini kalimat yang benar. Jadi kalau peningkatan pendapatan negara secara bertahap lalu berkelanjutan, nah ini penting. Kata-kata berkelanjutan ini ya, bertahap juga penting. Jadi pendapatan kan nggak bisa set gitu kan. Berkesinambungan juga penting. Kalau misalnya ngandalin denda-denda, menyita dan lain sebagainya, nggak mungkin tiap tahun. Karena kan kalau tiap tahun berarti pelakunya tidak jera dong. Umpama nangkapi rokok ilegal atau tadi beberapa yang under invoicing atau transfer pricing diadili, ditangkap, disita, ya itu kan apakah berkelanjutan? Nah, kecuali dibuat sistem kan. Jadi ini udah benar pemerintah naruh ini. Nah, jadi nggak hanya meningkatkan tapi berkelanjutan. Makanya tadi skenario yang konservatifnya itu masih melihat pelan. Jadi realistis lah. Kemudian juga dinyatakan sendiri oleh dokumen KMPPKF dilakukan melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan negara. Jadi di masing-masing optimal ya. Perpajakan, di perpajakan masih ada pajak dan ada bea cukai. Di masing-masing pajak ada rinciannya, PPN, dan seterusnya itu dioptimalisasi. Nah, yang ketiga, upaya tersebut dilakukan dengan mengedepankan efektivitas administrasi perpajakan dan peningkatan kualitas layanan yang inklusif, peningkatan kepatuhan wajib pajak, perluasan basis perpajakan, optimalisasi pendapatan negara yang bersumber dari sumber daya alam. Ini keren semua ya normatifnya. Nah, yang mau saya garis bawahi tanpa menimbulkan beban berlebihan yang dapat menghambat aktivitas ekonomi. Jadi disadari kalau upaya meningkatkan pendapatan itu berlangsung terburu-buru sembarangan malah membuat
aktivitas ekonomi tidak optimal ya. Nah, di sini saya kira kita juga boleh dong dengan ukuran pemerintah sendiri selalu mengingatkan, ini kalau ngejar-ngejar wajib pajak dengan cara yang berlebihan itu kan tidak sesuai dengan komitmen pemerintah sendiri. Disebut-sebut juga menjaga iklim investasi kan, karena ada persaingan global juga, ada soal dirancang selaras dengan sistem perpajakan global. Dan kunci dari semuanya, kebijakannya dinyatakan harus mampu mendukung APBN yang kolaboratif, kredibel, dan berkelanjutan. Keren semua ya, tinggal bagaimana turunannya ke dalam desain kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Nah, kemudian disebut-sebut nih, ada gambar yang memperlihatkan pendapatan penerimaan perpajakan. Berarti bagian dari pendapatan ya, pendapatan kan terdiri dari dua tuh, penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Narasinya saya kutip di atas, perkembangan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2021 sampai 2025, 2026 kan masih berlangsung ya, diklaim menunjukkan kinerja yang meningkat. Tapi dari gambar ini, apalagi nanti kita tarik ke tahun dan belakang, sebetulnya saya bingung juga mengapa ini disebut meningkat. Yaitu Anda lihat, 23 ke 24 tuh tipis banget naiknya. Bahkan 25 kemarin, itu lebih rendah dari 2024. 2026 ditargetkan naik, tapi kan nggak tahu dengan target 21,5% itu kemungkinan nggak tercapai ya. Sebetulnya perpajakan memang kita sedang bermasalah, tapi nanti dulu tadi di kebijakan pendapatan sudah dinyatakan kalau mau mengoptimalisasi perpajakan ini juga harus hati-hati pemerintah. Kalau pelemahan itu adalah karena kondisi ekonomi yang memang melesu, meskipun pemerintah sering denial, tidak mau ngakui bahwa ekonomi tidak baik-baik saja, ya nggak bisa dipaksakan. Orang sudah susah dipajaki lebih tinggi kan nggak mungkin. Nah, bahwa ada yang under taxes istilahnya ya, bayar pajak kurang ya silahkan. Begitu juga kelihatannya strategi agak diubah nih, menurut saya, feeling saya. Tapi memang tidak nyatakan secara tegas. Ketika yang diributkan adalah ekspor satu pintu, under invoicing, transfer pricing. Jadi pemerintah mulai melihat peluang di PNBP kan, ataupun kalaupun dipajaknya yang terkait itu. Jadi kan sumber daya yang disebut-sebut itu kan dua dia masuknya, lewat pajak ekspor, begitu juga lewat bagi hasil dan lain sebagainya pungutan di PNBP. Kelihatannya pindah ke situ. Kan ini pendapatan pajak dan bea cukai. Nah, memang harus diakui ini pemerintah berusaha keras itu. Kalau yang ekspor satu pintu ini bisa meningkatkan pajak dan bea cukai, maka nggak usah ngejar-ngejar yang naik. Bukan nggak ngejar itu nggak nyari ya, maksudnya dia alamiah saja naiknya. Itu mungkin keren ya. Tapi jangan lupa, tadi sudah dinyatakan sendiri oleh Kem PPKF, oleh pemerintah, berarti sebetulnya dirancanakan itu agar tidak mengganggu iklim investasi, tidak menimbulkan ketidakpastian. Ya, kita berharap saja mudah-mudahan ini cepat, makin pasti, kemudian terjadi upaya-upaya untuk bagaimana melindungi dunia usaha, tapi juga nggak membiarkan mereka mengambil jatahnya negara. Kurang lebih kan begitu. Bagaimana dengan belanja? Saya bisa mengatakan juga, karena lihat itu, yang biru itu batas bawah Kem PPKF yang 3 tahun, 27, 28, 29, malah lebih rendah dari tahun 2026. Bahkan sampai 2029, persentase atas PDB-nya lebih rendah. Kalau pakai batas bawah, batas skenario konservatif. Tapi kalau yang batas optimis, itu yang orange ya. Yang orange itu searah dengan kalau di pendapatannya yang orange juga. Tetapi umpama yang orange di pendapatan tadi tidak berlangsung, lebih konservatif, belanjanya ternyata nggak bisa direm. Ini yang saya tidak yakin ya. Kalau MBG-nya masih, mohon maaf ini, kemudian beberapa program prioritasnya masih, pembelian alutsisanya juga masih jauh lebih besar dari tahun-tahun yang lampau, itu berarti kan persentase belanjanya nggak ngikuti garis biru. Kalau itu terjadi, pendapatannya tidak sesuai harapan, belanjanya mengarah ke yang atas, maka defisitnya lebih lebar dari yang diceritakan di atas tadi. Ini angka yang belanja ini saya hitung sendiri ya dari selisih antara pendapatan dan defisit tadi. Tapi bolehlah saya mengatakan dengan garis biru itu garis realistis. Kalau di atasnya sedikit masih cukup realistis. Dengan syarat pendapatannya juga minimal tercapai garis biru ya, batas bawahnya tadi. Karena yang belanja ini sebetulnya yang lebih bisa di-manage ya. Ini sudah kesekian kalinya ya saya menyatakan
bahwa pemerintah mestinya lebih fokus kepada efektivitas dan efisiensi belanja. Salah satu yang membuat saya khawatir belanja tidak sesuai dengan skenario batas bawah, tapi di atas sedikit, antara lain di dokumen itu disebut program kerja prioritas nasional. Ada kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur perumahan dan ketahanan bencana, ekonomi, kerakyatan dan desa, penurunan kemiskinan. Ini 8 ya. Pemerintah akan melakukan rekonstruksi anggaran, efisiensi lah sebenarnya, belanja pusat dan daerah. Nah ini kita harus hati-hati ya, belanja daerah yang direkonstruksi ini kalau bergesa, kita sudah mulai banyak dengar berita nih, beberapa daerah kesulitan, mestinya kan tahapannya seperti banyak daerah yang meminta kembali seperti angka semula ya. Menggeser porsi belanja yang kurang produktif menjadi belanja yang lebih berdampak pada penguatan ketahanan pangan dan energi serta kemandirian ekonomi. Itu yang dikatakan dokumen. Saya terus terang saja sebagai ekonom kadang bingung, ini kalau ngimpor mobil untuk Kopdes, kemudian nanti perumahan rakyat dipaksakan lebih daripada yang harusnya pasar bisa menyerap, kemudian Kopdes nanti dana desa dipakai untuk mencil Kopdes, dan seterusnya ya, MBG bersikeras tetap nanti mencapai targetnya dipertahankan ke tahun-tahun mendatang, ya apakah alokasi ke situ lebih produktif dibandingkan dengan belanja semula loh ya, apalagi dengan belanja yang seharusnya lebih efektif. Dan dengan prioritas seperti ini, mayoritas prioritas ini adalah costly ya, meningkatkan belanja, bukan meningkatkan pendapatan untuk tahun yang bersangkutan terutama. Ya misal ya hilirisasi dan industrialisasi, kesannya kan akan meningkatkan, iya, tapi kan tidak tahun yang bersangkutan. Tahun yang bersangkutan mungkin relaksasi pajak, kemudian juga beberapa program yang membantu terjadinya hal itu kan costly kan, berbiaya, meningkatkan belanja. Ini yang membuat saya tidak terlalu yakin apakah pemerintah disiplin dengan rencananya sendiri di belanja tadi. Surplus defisit ya, tadi defisit keren banget kan itu, kalau benar terjadi yang akibat pendapatannya oke tadi, maka defisitnya lebih rendah dari APBN 2026 bahkan ke depannya ya. Oh yang biru maaf, itu kan rendah banget itu, jadi hanya kurang dari 2 tadi. Kalau asumsi pendapatannya relatif terpenuhi, minimal di atas sedikit batas bawah, lalu asumsi proyeksi belanjanya disiplin sehingga tidak jauh dari batas bawahnya, maka defisit ya terkendali di bawah 2%. Ini ada keseimbangan primer, saya tidak bahas. Kemudian rasio utang. Nah, dengan rencana yang tadi rasio utang akan meluncur ke bawah ya. Diharapkan di bawah 40 lagi di tahun 2028 dan 2029. Seburuk-buruknya tetap di bawah APBN 2026 ini. Nah, ini kan ya realistis kalau terpenuhi yang di atas tadi. Ini realistis. Pendapatannya realistis, belanjanya yang kita khawatir tidak disiplin serealistis itu. Ya, jadi cukup sulit lah. Nah, lalu rasio utang pemerintah jadi turun begini kan? Ya, ini kalau oke saja ya kita ya, seneng lah. Nah, kenapa saya agak khawatir dengan pembiayaan utang tadi? Karena di sini digambarkan juga nih dari dokumen itu, dikatakan oleh dokumen itu pembiayaan anggaran dikelola secara prudent, hati-hati ya, terukur mempertimbangkan likuiditas pemerintah dan dinamika pasar keuangan. Terhadap yang sudah terjadi nih ngomong begitu. Nah, kedepannya malah mau lebih prudent dan terukur lagi. Kanal ini sudah berkali-kali memperlihatkan di mana prudent dan terukurnya ya, dengan belanja tanda petik ugal-ugalan, pendapatan ya sesuai dengan kondisi perekonomian tidak bisa dipaksakan, kecuali ya ini DSI ini begitu saktinya. Tapi jangan lupa ya, kalau di total-total berapa? Jangan berdasarkan pidato, berdasarkan hitungan. Umpama dia nambah berapa nantinya dengan hal seperti itu terhadap penerimaan negara. Dan kita juga masih menunggu yang bisa menyelamatkan pendapatan negara itu mestinya adalah Danantara salah satunya. Dia udah ngambil nih 2 tahun, 95, 90, sudah hampir 200. Kalau lanjut lagi 26, 27, kita belum tahu skemanya dia kembalinya berapa. Mestinya kalau dia 3 tahun dimodalin begitu, 2 tahun lah, besok 27, mestinya kan
kembali nih, adalah setoran dari Danantara. Dari Camp PPKM ini belum ada loh. Saya sudah baca, belum ada skema kembalian Danantara dalam bentuk pendapatan negara. Oh, tapi kan dia berfungsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan oke. Tadi kan pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu mungkin salah satu andalannya adalah Danantara. Tapi kalau kita periksa di skenario pendapatannya, berarti perpajakannya kan juga naiknya nggak signifikan banget. Atau yang garis orange tadi ya, kalau Danantara berhasil itu naik, maka pajak naik. Berapa? Seimbang nggak dengan modal yang diberikan? Tapi saya sih tidak soal angkanya saja, soal kapan Danantara ini direncanakan akan memberi pemasukan kepada negara, gitu loh. Supaya defisitnya tadi juga tidak selebar itu, gitu kan. Supaya juga dengan defisit tidak selebar itu, ngutangnya nggak sebanyak itu, gitu. Sebanyak itu tuh maksudnya kenaikannya ditahan. Tetap kita pasti ngutang, karena kita bayar utang masih dengan utang baru. Tapi sekurang-kurangnya keseimbangan primernya positif. Keseimbangan primer positif itu bunga sebagian atau seluruhnya dibayari dengan pendapatan. Jadi rasionya tadi bisa turun. Tapi ini nggak tertunjang oleh penjelasan lain ya. Ini antara lain ini. Nah, kalau saya gambar lagi, sejauh ini belum pakai Camp PPKM. Utang ini ketika kita bicara ini di akhir April itu sudah 9.980 ya. Yang diumumkan sih 9.920 akhir Maret. Kalau diproyeksikan oleh lembaga saya, Bright, ini berdasarkan angka APBN, bukan perkiraan asal, itu 10.550 ya. Nah, kalau sudah segitu, rasio tadi di depannya berapa, PDB berapa, itu nggak masuk. Jadi kita harus hati-hati dengan ini. Kurang lebih begitu ya makro fiskalnya. Saya simpulkan, postur makro fiskal kita tuh berdasarkan angka-angka rasio dan rentang cukup realistis. Namun, ada namunnya dari sisi saya, jika realisasi tercapai, maka dia tidak mendukung asumsi makroekonomi yang kita utarakan di sesi 1, yang pertumbuhan ekonomi terutama. Kan ada pertumbuhan ekonomi, ada nilai tukar rupiah yang masih lemah sampai 3 tahun ke depan, lalu yield SBN yang masih di atas 6,5% rata-rata, di rentang ya. Kalau suku bunganya seperti itu, susah pertumbuhan ekonominya tinggi. Kenapa? Karena kan yield SBN itu menjadi barometer, menjadi cermin untuk suku bunga bi-rate, suku bunga perbankan, suku bunga sumber-sumber pembiayaan lainnya semua. Nah, pada saat bersamaan yang sudah terjadi yang sekarang ini lagi heboh triwulan 1, penyumbang pertumbuhan ekonomi yang besar itu adalah pengeluaran pemerintah. Tadi sudah kita lihat ke depan, minimal per dokumen Camp PPKM ini pemerintah sebenarnya mau ngerem nih. Saya tidak tahu cara ngeremnya gimana, tapi angkanya angka ngerem belanja. Nah, kalau dia direm, berarti kan dia tidak bisa lagi nyumbang ke pertumbuhan ekonomi sebesar kemarin. Nah, ini yang saya bilang tidak sinkron antara angka postur makrofiskal dengan asumsi atau target dasar makroekonomi, terutama terkait rupiah, yield SBN, dan pertumbuhan ekonomi. Saya ringkaskan juga, proyeksi belanja cukup realistis, tapi saya sudah katakan tadi sulit, karena pemerintah suka punya program-program dadakan, ambisi-ambisi dadakan yang costly ya, keluarlah sekarang. Perkara nanti di masa depan akan menghasilkan itu soal lain ya. Nah, lalu pembiayaan anggaran juga dikatakan prudent, terukur. Saya kira pembiayaan anggaran ini lebih dipaksa oleh pasar ya, SBN, oleh belanja yang terlalu besar, lalu defisit besar. Kecuali bisa disiplin sesuai dengan rencana ini, mungkin ini bisa terukur. Nah, maka saya tutup dengan tetap saja sama, dari Camp PPKM ini kunci persoalan adalah yang utama ya, bukan berarti yang lain enggak, adalah bagaimana pemerintah melakukan belanja yang tepat, efektif, dan efisien supaya banyak soal bisa diselesaikan. Mudah-mudahan asesmen saya ini bermanfaat buat pemirsa.